bird on a tree. I'm just sitting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita belajar hari ini, lihat kelasnya. Sudah bersih apa belum kelasnya? Sudah. Egi, maju Egi, kita berdoa dulu hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu April dulu ya. Apriani, Hadir. Nur Sakila, Hadir. Putri Ramadhani, Nurul Ilmi, Hadir. Sri Rahmatika, Hadir, Bu. Irnatul Hasanah. Hadir, Bu. Kemarin kita sudah membahas masalah lahirnya agama Hindu di Indonesia dan lahirnya agama Buddha di Indonesia. Sekarang kita bahas mengenai pengaruhnya, maksudnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Iya. Sebelum ke pelajaran kita baca dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu mendeskripsikan dengan tepat berbagai teori tentang proses agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Peserta didik mampu menganalisis dan mengolah informasi tentang proses agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Melalui presentasi, peserta didik dapat melaporkan proyek materi pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia secara komunikatif. Sekarang Ibu perlihatkan dulu video tentang pengaruh masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Tata aksara di Indonesia. Sekarang kita akan memasuki rentang waktu di mana Indonesia sudah mulai masuk ke masa aksara atau masa sejarah. Awal dimulainya masa sejarah setiap bangsa dan negara berbeda-beda, tergantung dengan artefak tulisan tertua yang ditemukan di negara tersebut. Di Indonesia sendiri, artefak yang memiliki aksara muncul pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-3 Masehi. Sebelumnya, masyarakat Indonesia masih menganut animisme dan dinamisme. Animisme yaitu kepercayaan pada roh nenek moyang yang mendirikan suatu benda. Sedangkan dinamisme yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki kekuatan gaib. Penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia berkaitan erat dengan hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina dan India. Sambil berdagang, para pedagang asing berinteraksi dengan penduduk setempat dan mengenalkan agama serta kebudayaan Hindu-Buddha. Para ahli sejarah mengemukakan beberapa teori mengenai masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori pertama yaitu teori Brahmana oleh Campbell. Menurut teori ini, kaum Brahmana atau pemuka agama datang ke Indonesia atas undangan untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Teori kedua yaitu teori kesatria oleh Bosch, di mana penyebaran agama Hindu-Buddha dilakukan oleh para kesatria dan prajurit. Teori Waisya oleh Krom menyatakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha disebarkan oleh para pedagang. Sedangkan menurut Van Faber, penyebaran Hindu-Buddha dilakukan oleh para pekerja India seperti pelayar dan nelayan yang disebut juga dengan teori Sudra. Ada juga teori arus balik yang menyatakan bahwa orang Nusantara belajar agama ke India dan menyebarkan agama tersebut setelah kembali ke Nusantara. Dari teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penyebaran agama Hindu-Buddha terbagi menjadi dua,
Yang pertama yaitu masyarakat Nusantara berperan pasif dengan mempelajari agama Hindu-Buddha melalui masyarakat India dan Cina yang datang ke Nusantara. Kedua, masyarakat Nusantara berperan aktif, yaitu masyarakat Nusantara pergi belajar langsung ke India dan Cina, kemudian kembali sebagai penyebar agama. Masuknya agama Hindu dan Buddha ini. Yang pertama teori apa saja tuh? Teori kesatria. Yang kedua Teori Vaishya. Teori Sudra. ini teori kesatria. Siapa yang bisa menjelaskan teori kesatria berasal dari mana? Ayo maju. Satu orang maju. Maju. Ayo maju. Teori kesatria. Ya, berasal dari mana? Teori kesatrianya ditemukan oleh siapa? Teori kesetaraan oleh Terima kasih ya, Nen. Oh, iya. Untuk teori yang kedua, teori Vaishya. Siapa yang menemukan teori Vaishya? Siapa? Siapa yang menemukan teori Vaishya itu? oleh Nancy Grom. Ya, siapa yang bisa maju ke depan? Ayo, maju. Egi, maju Egi. Ayo maju. Terima kasih ya. Sekarang untuk teori yang ketiga. Teori yang ketiga adalah teori Brahmana. Teori Brahmana ditemukan oleh J.S. Van Leeuwen. Ya. Kaum Brahmana datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Ya, ditemukan oleh J.S. Van Leeuwen. Berada teori keempat adalah teori Arus balik. Teori arus balik ini adalah orang Nusantara belajar agama di Indonesia dan menyebarkan agama tersebut setelah kembali ke Nusantara. Itu adalah teori arus balik. Kalau teori yang terakhir apa itu? Teori Sudra. Iya, teori Sudra yang terakhir. Ditemukan oleh siapa itu? Van Faber ditemukan dia. Pengaruh Hindu-Buddha disebabkan oleh para pedagang itu. Itu adalah melalui sistem perdagangan dia itu ditemukannya. Sekarang kita bikin kelompok. Ya, kelompok 55.
5 jadi atau yang namanya kita bikin jadi 3 kelompok saja. Bikin kelompok. Ayo bikin kelompok. Sekarang kita bikin clipping ya. Lihat dulu. Ini pengaruh masuknya agama Hindu Buddha. Apa aja clipping apa aja di situ. Itu dijadikan buku nanti. Ini nanti tulis pengaruh masuknya agama Hindu Buddha. Sebentar dulu ada pengaruh masuknya agama, tulis saja di atas. Tulis saja di atas ini nanti. Ya. Maka kerjakan nanti ini ibu kasih foto aja dulu. Clippingnya ini ibu sediakan dulu RKPD-nya ya. Ya. Tulis saja di atas pengaruh masuknya. Oke. Tulis dipimpin oleh dibuat oleh kelompok. Benar kalau satu. Ya. Oh iya kita kalau Ya, kelompok berapa ini kelompok? Ini kelompok 1. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Tulis di atas ini pengaruh masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Clippingnya sudah ada. Clipping. Tapi kita belum bikin di sini. Sekarang kalau orang buka aja HP-nya, lihat dulu. Ini pengaruh masuknya agama Hindu Buddha. Apa aja clipping apa aja di situ. Itu dijadikan buku nanti. Terus ya, ini nanti tulis pengaruh masuknya agama Hindu Buddha. Sebentar dulu ada pengaruh masuknya agama, tulis saja di atas. Tulis saja di atas ini nanti. Ya. Kita kerjakan nanti ini ibu kasih foto aja dulu. Lu tahu apa itu? Tulis di atas sini. Pengaruh masuknya agama. Ya, tidak apa-apa kalau di sini nanti kita bikin. Kita cari dulu clippingnya nanti. Kita cari dulu clippingnya. Ini ibu sediakan dulu RKPD-nya ya. Ya. Tulis saja di pengaruh masuknya. Oke. Tulis pengaruh dipimpin oleh dibuat oleh kelompok. Benar kalau satu. Ya. Oh iya kita kalau lagi dua. Ya, kelompok berapa ini kelompok? Ini kelompok 1. Di kelompok 2 dan ini kelompok 3. Tulis di atas ini pengaruh masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Untuk minggu depan kita tempel clippingnya. Sekarang kita lihat dulu clippingnya tuh mengenai pengaruhnya agama Hindu Buddha di Indonesia. Bukan
Iya. Pengaruh maksudnya agama dan ya kita lihat dulu. Nanti kalau ada tapi sebelum kita memulai kerja kelompoknya kita stretching dulu ya. Iya. Ayo berdiri semua.
Untuk kerja kelompoknya di LKPD-nya kita lanjutkan minggu depan. Untuk minggu depan kita bikin clipping dan langsung kita presentasikan di depan. Sekarang kamu orang cari dulu pengaruh maksudnya agama Buddha di warnet atau di YouTube. Iya, supaya minggu depan kita lanjut kerjakan lagi. Mengerti? Mengerti. Ya, sekarang duduk dulu. Tulis tenang apa tenang. Pelajaran sejarah hari ini. Senang apa senang. Baru itu maju ke depan, lari langsung maju ke depan. Siapa yang punya nama? Tulis saja ya dan tidaknya. Ya, ya dan tidak, senang nggak pelajaran kita hari ini? Enggak, pelajaran hari ini ya. Sudah semuanya? Sudah. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ayo ikuti dulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.